biasa kemana-mana gitu, tapi biasa ngawaro dan ayah diri surade gitu. Ya punten diri suantana kirang buleut sehat kan. rada keamanan ke suantana. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, terutama wabil khusus jajaran Forkopimda yang hadir pada kesempatan ini, ada yang mewakili dan Sakradar Siwadimri, dan yang mewakili Pak Dandi, Pak Danamir, yang mewakili Pak Kapolres, kemudian beberapa kepala dinas juga hadir. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua MUI Kabupaten Sukabumi pada kesempatan hari ini diwakili oleh Ketua MUI Kecamatan Surade. Ketua MUI Kabupaten, kalau hari Rabu pasti tidak akan pernah bisa keluar dari lingkup tanggung jawab lingkupan yang tentunya beliau mengajar anak-anak, murid-murid para santri. Sehingga kalau Bapak Ibu mengundang Ketua MUI di hari Rabu, insya Allah mau hadir, pasti diwakilan. Dan langsung saya jadi apunten, karena memang di pemerintahan Kabupaten Sukabumi sudah tercatat tidak mengundang Ketua MUI pada hari Rabu karena memang kesulitan beliau untuk menjalankan di tanggung jawabnya untuk mengajar anak-anak santri. Kemudian hari juga pada kesempatan pagi hari ini para camat, para kepala desa sewilayah 6, Ketua Basnas juga yang mewakili karena tidak kelihatan. Kemudian pimpinan lembaga keagamaan yang hadir pada kesempatan hari ini. Wabil khusus Cilacap, pimpinan yang salah pimpinan katanya ke Haji dan mantan Ketua KPT yang memang selaku keyakinan tanggung jawab beliau sangat luar biasa sehingga KTT sampai hari ini masih berjalan secara baik. Kemudian dilanjutkan oleh adik saya Pak Ustadz Bambang, mana berita acara apa? Nah dia mengaturaskan semangat 45 sekian kene Ustadz Bambang. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa satu persatu saya sebutkan, wabil khusus panitia penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan dan juga rencana peresmian dua masjid di Cilacap dan di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, pertama kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, kita bisa hadir di tempat ini bersama-sama melakukan Allahu Akbar dan doa bersama komunitas Tilawah 30 di wilayah Jampangan. Dirangkaikan juga dengan peresmian Masjid Besar Al-Jalil, Masjid Kaum Surade, kemudian juga Masjid Al-Mutakin Kecamatan Cilacap. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para abidnya di hari zaman. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan rangkaian kegiatan yang tentunya dari panitia penyelenggara dari Ketua MUI Surade, hal yang tentunya Bapak Ibu bisa yakini hari ini bahwa kegiatan yang dilakukan pada kesempatan kebersamaan peresmian masjid ini, waktu disampaikan kepada saya untuk bisa menjadikan satu keberkahan bagaimana satu masjid, mari kita mulai kita lakukan di wilayah 6 sehingga peresmian ke Pak Haji PKIUS waktu itu. Kalau tidak salah di Surade akan ada peresmian Masjid Al-Jalil ini. Dan kita bersyukur ternyata pelaksanaan ini bisa dilaksanakan pada hari ini dengan
Ibu sekalian, kenapa KTT di Kabupaten Sukabumi ini menjadi satu prioritas program? Karena di visi-visi kami salah satu pertama adalah bagaimana membangun Kabupaten Sukabumi yang dimungkinkan bisa menguatkan umat. Adalah posisi yang pertama adalah religius. Pemahaman religius itu akan sangat general, akan sangat umum sifatnya, tergantung orang akan melihat bagaimana kita menginterpretasikan persoalan religius tadi itu. Nah, di sisi religius ini tentunya saya meyakini harapan para orang tua, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang di Kabupaten Sukabumi tahun 2022 mendeklarasikan penguatan penegakan syariat Islam. Penguatan penegakan syariat Islam ini tentunya harus disupport oleh regulasi-regulasi kebijakan yang bisa pemerintah maupun masyarakat bersama-sama membangun kebersamaan. Ini paling sulit sebenarnya Bapak-Ibu sekalian. Terutama rata-rata berpikir tentang kesibukan, kesempatan waktu, dan lain-lain. Makanya keluarlah peraturan Bupati nomor 55 tahun 2016 kalau tidak salah ya Pak Kiai. Perpu nomor 55 saya pun tidak pernah terpikir selama ini. Dan saya yakin yang mengeluarkan nomor Perpu nomor 55 yakin juga tidak terpikir bahwa 55 itu sama dengan di Quran di surah Ar-Rahman. Mana Bapak Ibu tinggalin. Jadi KTT itu diyakini dengan penguatan Perpu 55 itu berkaitan juga tentang surat Ar-Rahman yang mengatakan alam Quran seperti apa yang kita harus yakini. Terutama ketika saya berpikir, ketika Kiai Haji Uwais menyampaikan bagaimana ke depan kita bisa melihat perubahan zaman, perubahan diyakini seperti Rasul sampaikan kepada kita, didik anak kita sesuai dengan zaman ini yang paling berat. Hari ini zaman dengan teknologi yang sangat luar biasa. Terutama hati-hati Bapak Ibu, Ibu-ibu terutama dan anak-anakku sekalian, ada istilah sekarang. Bagaimana kita menggunakan HP dengan tombol-tombol dan keyakinannya yang dimanfaatkan oleh HP adalah tangan kita. Ada istilah japerdos, jari penuh dengan dosa. Bisa bayangkan? Dan anak-anak kita setiap hari bergelut dengan posisi itu. Kumaha kayak baru dah hafal dengan Quran. Ini yang pertama menjadi satu keyakinan. Sehingga keluar tadi peraturan Bupati nomor 55 tadi. Dari mulai KTT, Jumat Barokah, Maghrib mengaji, dan juga urusan-urusan tentang zakat infak sedekah dan banyak lain. Saya hanya seorang bupati yang melakukan satu regulasi kebijakan yang diharapkan oleh orang tua, oleh para kiai, para ulama yang ada di Kabupaten Sukabumi, sehingga posisi tanggung jawab di awal akhir mereka tidak akan menjadikan satu beban itu. Dan saya pun menjadi sebagai bupati ketika kebijakan itu ditandatangani oleh saya untuk dijadikan satu keputusan, mudah-mudahan ini jadi pahala, betul. Dan pahala untuk kita semua yang menjalankannya. Itu gambarannya Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan tentunya dengan perjalanan siapapun yang menjadi bupati di Kabupaten Sukabumi, apalagi hari ini yang meyakinkan perjalanan, mudah-mudahan nanti malam keputusan MK Persialannya meyakinkan tidak ada masalah. Insya Allah tanggal 20 kalau tidak ada masalah Bupati baru ada di Sukabumi.
sudah meyakini akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah kita jalankan selama ini. Jadi karena memang kita mensupport, mendorong pemilihan Pak Asep Jafar dengan Pak Andreas. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik nantinya untuk kita semua. Itulah Bapak Ibu sekalian. Apa yang menjadikan Perbup nomor 55 ini adalah masa tanggung jawab bagaimana para alim ulama, para tokoh masyarakat ketika melakukan satu kajian penerawangan tadi diterawanglah seperti apa ke depan tantangan zaman itu, karena Rasul sudah mengingatkan perubahan-perubahan zaman yang harus diantisipasi oleh kita, karena ada rasa tanggung jawab melihat perubahan mau tidak mau. Jadi insya Allah yang hadir di tempat ini hari ini adalah orang-orang yang berjuang untuk terus bisa melakukan pengembangan syiar tadi. Melakukan perubahan tentu, tapi tidak boleh keluar dari koridor. Perubahan yang diyakinkan Bapak Ibu, bagaimana anak-anak kita setiap waktu melakukan satu pemikiran inovasi yang kalau zaman saya sendiri tidak pernah ketemu dengan HP. Kalau hari ini budak cerita dari HP, cerita malah ini yang perlu dikaji oleh para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pendidik. Kumat kahayang kesurade gitu nah, Pak Ketua MUI, para ketua MUI masih muda, struggle, memungkinkan jalan melihat Surade seperti apa ke depan. Saya masuk Surade Bapak Ibu, saya tadi cerita dari tahun 70 sudah ada di Surade Pak. Salah satu hal yang saya yakini adalah keluarga di sebelah sana itu ada rumah almarhum, kalau saya biasa panggil Maktur, ada di sebelah situ. Mungkin anaknya sekarang ada Yoyo, Nyai, ya. Itu sama-sama besar dengan saya Pak. Kemudian di sebelah sana juga ada teman-teman saya satu SMA, banyak sekali. Jadi dari tahun 70-an saya sudah tahu Surade. Almarhum beberapa tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama di Surade adalah sahabat-sahabat almarhum kakek saya. Ini yang meyakinkan Bapak Ibu bagaimana para orang tua ini ingin bertanggung jawab anak, incu atau keturunan dan masyarakat bisa meyakinkan kekuatan akidah itu tidak sampai luntur. Nah, kita bersyukur alhamdulillah punya orang tua, punya kilanceng, pakai US yang konsisten, tidak terganggu persoalan. Walaupun di 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi hanya beberapa kecamatan yang menjalankan secara utuh, belum sampai 47. Pada bupati bisa saja syarat camat hayang tunui KTT guru jalan bisa saja. Tapi kalau itu saya paksakan tidak dengan tulus, wah jadi pahala, malah dia akan jadi beban. Itu yang saya selalu berasumsi tentang satu keyakinan tanggung jawab itu adalah harus berangkat dari keyakinan diri untuk membangun sesuatu itu dari proses mengalirnya seperti air. Ini barangkali Bapak Ibu. Jadi kalau camat dipaksakan bukan menjadikan satu konsekuensi tanggung jawab dan ketekunan seorang camat untuk melakukan perbaikan, ini akan susah. Jadi kalau tadi bapak ibu meyakinkan bersyukur dengan Samad Surade, berarti memang di orang ini dia gitu. Kan kalau salah Pak Bundak ini aslinya orang Cilacap. Iya. Betul. Jadi sebetulnya secara jabatan, Bapak Ibu yang perlu tahu juga, ini tidak mungkin jadi camat kalau bukan saya yang jadi bupatinya. Kenapa demikian? Saya harus menyampaikan, beliau tidak
salinan apa jadi beli. Tapi ketika saya pelajari, kunaon lebih kamu di luar kunang, karena saya menjadi pembinanya di Pramuka. Kunaon kita dulu, tekahatean Pak, sedang dinas ketapa, bisa jadi pindos tahun. Emang jadi camat kalau mau pindos tahun, loba sama. Tapi jadi camat bisa membangun masjid, insya Allah. Nah itu. Jadi sebetulnya kalau mengikuti aturan dan bukan pada kebijakan, tidak mungkin bisa jadi camat. Karena dia sudah mengundurkan diri dari jabatan selevel dengan camat. Itu gambarannya. Tapi orang Surabaya bersyukur karena Allah yang berkehendak, bukan saya. Kurang simpan di Surabaya, bukan kata orang. Karena ada track record atau rekam jejak digitalnya. Ini ada keluarganya di wilayah selatan, Sungat Keralut dan dulu nama. Nah ini ya Bapak Ibu gambaran. Jadi bagaimana berkembangnya satu kebijakan itu harus dimulai, terutama para camat, oleh bagaimana dia merasa respect dan mau berkembang dengan ketekunan maupun juga dengan kesabaran bisa membangun daerahnya. Karena banyak hari ini yang jadi camat itu hanya untuk budak jabatan, Pak Ibu. Nah sama juga ketika KTT oleh Pak Haji Uwais. Kalau budak jabatan nawan atau di oposan anak itu bukan. Tapi luar biasanya beliau meyakinkan perjuangan membangun KTT. Makanya pindah ke Ustadz Bambang sebelum ke Pak Ustadz Bambang ada perantara ketua kalau tidak salah ya Pak. Tapi kurang greget. Nah mudah-mudahan Ustadz Bambang bisa lebih meyakini posisi keberadaan. Barangkali seperti itu Bapak Ibu. Jadi kondisi ketekunan, kesabaran dalam meyakinkan satu perjalanan kebijakan itu yang tidak bisa secara insan harus kita dorong. Nah ini mudah-mudahan lewat kegiatan-kegiatan hari ini saya berkeyakinan pengurus masjid di sini dan juga di Cilacap, Al-Mutakin, di Kecamatan Cilacap bisa melakukan hal tentunya masjid digerakkan untuk menjadikan satu keberkahan dengan mendatangkan para jemaah. Nah, disinilah saya tadi merasakan. Saya di Pelabuhan Ratu di depan masjid juga, di kompleks saya di depan masjid juga. Sampai orang bertanya, bahwa dia dengan umatnya dia ada formasi gitu. Ya mah mesguruna, itu kan ada formasi gitu karena ya, itu berdalil lah gitu. Nah, Pak Ibu, saya tidak kebayang, mohon maaf, orang-orang yang ketakwaannya luar biasa lah yang hari Jumat datang ke masjid ini kuhandang dibere kipas angin, nah aki-aki pegering atuh so angin. Tadi saya menyampaikan ke Pak Camat, saya mah yang menang pahala suka-suka jamaah diri di Jumahan minimal khusus. Saya mau ngasih 4 aset di tempat ini. Hanya untuk jamaah khusus ketika hari Jumat. Yang hari-hari lain memangga mau dipemanggaan itu, tapi di hari Jumat karena pas sertanya seperti ini banyak. Harudangna nomor lah jam segini aja sudah harudang. Rekomendasi kedua, saya kebayangkan Pak, Imam lila mesaleti khotbahna dari yakin mah harus sudah. Imam tadi lila teuing cenah. Mau balik bacaan panjang? Tahu. Dan mau saya cing aing teh mah keur pagawean hate. Aduh, gimana lagi geusah. Mau balik ngobrol. Nah, itu sana sudah karena memang di Pelabuhan Ratu ketika saya sering berjamaah karena jarang jumatan di situ, saya selalu jumatan juga di luar supaya ayah angin. Hari ini Pak alhamdulillah abdi biasa jumatan di luar Terawas. Saya nggak kebayang tadi Pak Camat. Kalau
urusan WC mah gampang itu mah. AC mah bukan dari Pemda, insya Allah disingkuri nih Pak AC mah. Hari WC mah itu urusan Pemda kayak bang-bang Esra. Insya Allah WC itu udah beresan ya. Nah kurang lebih seperti itu. Ini ada satu keyakinan bagi kita, bagaimana mempertanggungjawabkan tidak hanya sekedar bangunan bagus Pak Ibu. Lu ngesina ngeunah teu. Meyakini posisi inilah. Tadi selewatnya kembali pada panggil Pacaman, ASEAN Ganjangan. Saat mereka ASEAN apakah kudu Sukabumi, apakah di Surari Ayah sok yang bayar ke saya. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadikan satu keyakinan untuk Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan berjamaah di tempat ini mendapatkan satu kenikmatan kok kayak pada saum selain bahas Quran, hatam Quran dan semua mudah-mudahan kebagian pahala. Itu Bapak Ibu yang menjadi satu keyakinan Bapak Ibu, mohon maaf tadi sampaikan 8 tahun lebih lah Pak Ibu, dan ada kebijakan dari bupati dipotong masa jabatan. Jadi saya menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah, terutama karena dampak dari bencana alam. Dan di tahun ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan, anggaran pemerintah banyak dipotong. Kalau alam, Gunawan kita tidak perlu bertanya, tetapi tidak meyakininya. Apapun yang diberikan oleh pemerintah pusat, karena 80% APBD kita adalah masih transfer pusat. Jadi kalau hari ini di Surabaya pertumbuhan ekonomi yang maju, seperti saya sampaikan kemarin pada teman-teman di Forkopimda, ada investasi Mina Jaya, jangan diganggu, karena ini akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, kecuali kalau pembangunan di tempat itu tidak membawakan kemaslahatan bagi umat. Silakan. Karena kenapa? Potensi-potensi pariwisata dan pertanian, perikanan yang dimiliki di Kabupaten Sukabumi ini belum optimal. PAD kita hanya 20% Pak Ibu. Saya berasumsi PAD kita waktu awal jadi bupati 1,3 triliun, tetapi yang didapatkan hanya sekitaran 700 miliar. Ini perlu kebersamaan cara melihat secara keyakinan. Dan di ujung tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di Surare minus Pak. Itu laporan Bank Indonesia kepada Bupati untuk menjadi pembelajaran dan juga penguatan bagaimana nanti kalau ada program-program penguatan ekonomi menjadi perhatian bagi kebijakan. Surare minus Pak dari pendapatan income per kapita masyarakatnya, sehingga kalau dilihat dari angka-angka tidak membayar kredit di Surare tinggi Pak. Ya, betul. Ada? Iya Bapak? Iya betul. Sudah koordinasi. Biasanya begini pasti nggak rasakan. Nah inilah kondisi Pak. Jadi ketika saya mengajak teman-teman saya untuk berinvestasi di wilayah selatan, dari mulai pemahaman infrastruktur, kemarin saja ketika geopark diberikan oleh Allah satu kebencanaan, saya dengan Pak Dami sampai harus nunggulan tiap hari Pak, supaya masyarakat di geopark tidak terdampak secara utuh. Asalnya di Natal beres, ternyata baru beres kita di akhir tahun baru. Belum bisa terisi secara penuh hunian-hunian. Tapi itulah tantangan yang harus kita hadapi. Sehingga kalau kita menyadari keterbatasan ini, perlu peran serta Bapak Ibu masyarakat yang ada di wilayah selatan dimanapun yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk membantu proses percepatan pembangunan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita meyakini sinergitas dan kolaborasi kegiatan untuk dijawab. Jadi kalau saja nanti ada persoalan-persoalan di lapangan, komunikasikan secara baik. Ada Forkopimda, ada masyarakat, ada ketua MUI, ada semua. Komunikasikan baik. Bagaimana
harapan pembangunan itu juga bermanfaat bagi masyarakat di tempat itu. Jangan demo. Di Islam tidak demo, Pak, Ibu. Tapi bagaimana bermusyawarah untuk melakukan kebaikan. Nah ini titip, Pak, Ibu. Saya terutama menitipkan pada kondisi-kondisi di lapangan. Jadi lamun Bapak Ibu melihat camat tidak bekerja secara baik, jangan takut-takut, langsung lapor ke bupati. Kenapa? Saya menugaskan camat sebagian kebijakan bupati itu ada di camat. Dan Bapak Ibu, kalau di media sosial ramai, setiap rotasi-mutasi jabatan bupati bikin benghar, dari petaan duitnya. Insya Allah Bapak Ibu, yang namanya jabatan yang ada di pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Sekda sampai yang terbawah yang punya jabatan, tidak ada seperak pun diminta oleh bupati. Haram hukumnya, Pak Ibu. Jadi kalau hari ini pun ada masyarakat pegawai negeri yang meminta kepada Bapak Ibu layanan dengan berbayar, udah bayar dulu aja, jangan rokok, tinggal laporkan ke saya. Besok lusa kurang pindah atau melakukan ke jadi PNS. Itu konsekuensi, Pak. Dan saya diizinkan pegawai negeri, nggak ada masalah. Yang penting saya minta izin ke Allah. Karena di media sosial saya begini, nyaan teteh cenah yang jabatan teteh kudu bayar saja. Tanya lagi kemana? Dia camat di dia cenah kudu bayar saja. Camat di Cicurug kayak yang penting gawena halus ditempatkan di mana wae ini. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan melihat posisi. Nah, itulah makanya di media sosial itu dari penuh dengan dosa itu, ayo asa ngetik tepung. Jelas itu nama, maaf. Tapi saya yakini Pak Ibu, jadi ketika rotasi-rotasi di tempat lain mungkin waduh diusian ke KPK. Alhamdulillah Pak Ibu. Naon KPK nggak suka mobil rotasi-rotasi. Oh cenah dari Sukabumi mah di peta duit, insya Allah mau ayat. Sok kayak camat yuk, tinggal ditaruh semua Bapak Ibu. Ini gambaran. Sehingga kalau terjadi persoalan misalnya kayak di Minajaya rame, camat ada ya, ini investasi menang hese bebaturan saya, bebaturan sekolah ketika kuliah bahula, ya Allah supaya menginvestasikan di Surabaya, hanya dia nyewa tempat, sok bantuan, udah bantu secara bupati, udah persentase gede, ini apa ini? Contohnya Jogja di Pelabuhan Ratu, Pak. Jogja itu kalau ingin mendirikan pasti di tempat macet itu sudah jadi pegangan usaha mereka, karena yang pemiliknya itu teman saya kuliah, Pak Ibu. Bapak Ibu lihat di Jalan Sunda di Bandung, pertama Jogja punya outlet yang paling besar di perempatan macet. Jadi alasan apa macet? Lamun aya kabutuh pasti nak angkot ningali ingat aya kabutuh turun macet. Nah aya Jogja. Di Pelabuhan Ratu aya nu macet. Kunaon? Naik manehna investasi di Pelabuhan Ratu. Karena babaturan anu gaduhna. Coba lamun kurang kebuka kawau. Nah moal atau segede keyakinan mereka karena tagline mereka Jogja hadir di tempat macet. Di Sukabumi di kota di tempat macet ya. Kurang lebih gambaran seperti itu. Nah inilah inti persoalan. Bapak Ibu pun punya kenalan yang sangat bisa diyakinkan untuk bisa mengajak investasi di wilayah Surade, di Cilacap, di Geopark, ajak mereka dan diyakinkan mereka untuk bisa membantu perjalanan kondisi. Apalagi tadi kata Pak Ketua MUI, ayeuna menjadi orang Surade itu era geus tidak halus mah. Gambaran Pak. Ini tentunya kalau saya menyampaikan secara utuh, sehingga kalau pembangunan masjid ini merupakan bukti kecintaan masyarakat di Surade dengan hadirnya seperti ini. Kemarin kunaon terjadi
Dan tadi adalah berencamata kurang aktif ngumpul ke rakyat, lain hayang rakyat tertentu. Tapi butuh pimpinan yang bisa mengayomi, mengajak untuk bisa menjadikan masjid seperti ini. Sama dengan Pak Utang, Kuci Raca, belum masjidnya sendiri, kalau salah ya. Tapi itulah barangkali satu keyakinan bahwa tempat ibadah dan tempat pendidikan nanti untuk bisa diyakini dari tempat ini bisa perkembangan ekonomi, bisa kesejahteraan masyarakat dibicarakan di sini. Ayat rumah atau sekedar yang boleh di Surade, masyarakat kumpul begini, kenapa jadi susah hariung di masjid ini? Saya titip Pak Ibu, tahun 2025 ini tantangannya sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Bapak Presiden setiap kemanapun menjadi pencermatan dari Presiden Trump. Karena Indonesia ini sumber daya alam yang sangat luar biasa yang diminati oleh seluruh negara-negara yang mempunyai kepentingan, sehingga perjanjian BRICS saja itu sampai Amerika dengan Presiden Trump mengancam Indonesia. Perjanjian BRICS, Bapak Ibu apa? Itu kepanjangan dari G7, G9 untuk membuat jaringan baru, di mana jaringan itu hanya beberapa negara, 5, Brasil, Rusia, India, Indonesia, Cina, dan Afrika Selatan. Hanya itu saja yang ada, tidak lagi mulai berkembang dan diancam oleh Presiden Trump. Dan hari ini Bapak Ibu bisa dilihat di running tag bagaimana Presiden Trump pun mengancam kondisi perekonomian negara-negara yang ada di wilayah yang banyak bekerja sama dengan Cina. Itu akan berdampak kepada Indonesia, yakin Pak Ibu. Nah itulah makanya kenapa Bapak Presiden hari ini menguatkan kepada swasembada pangan, pada ketahanan pangan. Jadi jangan dilihat posisi ini dengan keterpaksaan, tapi bagaimana potensi yang dimiliki oleh Surade dan sekitarnya untuk bisa meyakinkan posisi ketahanan pangan itu menjadi produk utama. Karena memang di Kabupaten Sukabumi, RPJMD kita dirubah kepada pertanian dan pariwisata. Jadi dari segmen itu ada satu keyakinan, pertanian naik disebabkan juga pariwisata yang berkembang untuk bisa menjadikan komponen pertanian bisa diolah oleh ibu-ibu menjadi makanan-makanan UMKM yang bisa dijual. Ini perlu dibicarakan di masjid ini, bisa diyakini. IKM yang ada di belokan yang tengah mulut itu gedung namanya daerah sana ya, yang mencatat gedung pembangunan gedung IKM ada daerah mana? Nah Pak Ibu, sampai hari ini IKM itu difungsikan tidak? Ada, lumayan. Nah saya berpikir tentang bagaimana masyarakat Surade bisa memanfaatkan tempat itu, isi komunikasikan. Dan pejabat tidak ina tidak lihat tuh, aku bisa ngabangun tapi kita mesti rese. Ini yang kadang-kadang menyambung Pak Ibu. Dan ketika membangun tempat itu tidak pernah saya diajak ngobrol mana tempat anak itu. Jangan yang di pelabuhan, jangan yang di Surade. Di pelabuhan Ratu pun membangun hal yang sama. Di Asia tapi tidak ini apa usah tahun tidak Pak Ibu. Jadi jangan sampai buat kita itu tidak bisa bermanfaat untuk kita dalam melakukan kegiatan. Coba kalau orang Surade yang UMKM ibu-ibu jalan manfaatkan tempat itu tentu nyewa Pak Ibu. Hanya memang saya sudah beritakan dari tahun kemarin kesian larang supaya Bapak Ibu bisa jualan di tempat itu, kemudian diberikan satu signboard yang memungkinkan orang melihat untuk kere-kere dari kaya.
Nah inilah Pak, butuh satu keyakinan, hal yang bisa membangkitkan semangat berusaha yang kita miliki. Nah kurang lebih itulah Bapak Ibu. Jadi potensi daerah yang kita miliki, sumber daya alam yang sangat luar biasa, baru kurang lebih 30% dioptimalkan ya. 70% ini masih tidak jelas mau dibawa kemana. Terutama perikanan laut. Perikanan laut yang sangat luar biasa di depan kita, di depan Bapak Ibu. Saya tukang mancing dari Jumat, Sabtu, Minggu bisa di tengah laut. Di seberang sana itu adalah kapal-kapal Vietnam, Taiwan, Thailand, ada di depan kita. Orang kita bukannya amok, deketan karena kapal-kapal itu mereka diberi paling 10-20 laut Bali atau padahal harta manehanana mencoba kumatur. Saya meyakini ini Pak Ibu. Dulu saya waktu zaman wakil bupati membuat rumpuan di depan ujung genteng itu 5. Kemudian dari Ciwaru sampai depan SPH 10 untuk memudahkan para nelayan mendapatkan ikan ketika di musim barat seperti hari ini. Hari ini Pak Ibu di ujung penghujung saya jabatan rumpuan daya hiaca. Gunawan ditarik tekan ke nelayan. Alasan nawan Bapak Ibu, ngarangan jaring jalan. Bayangkan, harga satu rumpuan 5 miliar. Jadi kalau melakukan ngumpul di rumpuan, pada rumpuan mengumpulkan laut. Tersaling ke Allah. Tebarnya jaring kemana tetap ribut. Nyandra gara-gara seling. Lain. Nah, itu lain jaring dari omeng dan seling rumpuan dari dokter. Dari depan Ciwaru sampai SPH 10 rumput yang kita tanam zaman saya wakil Pak. Maka ketika mereka hari ini, Pak, pasang di rumput, Pak, sampai ke mana? Itu gambaran. Kenapa? 5 miliar Pak Ibu satu rumput. Nah ini kadang-kadang perlu edukasi, ngaji mengaji, usul. Itulah barangkali Bapak Ibu, mohon maaf saya perlu menyampaikan banyak sekali yang perlu disampaikan, tapi karena waktu dan memang keyakinan hari ini juga karena waktu juga. Jadi kata orang tua, ini samalah Pak Camat, Bapak Ibu yang punya usaha. Ada satu hal kalimat yang perlu diyakini oleh kita semua. Jadi tongkuh kurang merasa kurang. Kalimat ini perlu diyakinkan oleh kita semua, baik anak kecil, orang tua. Segala sesuatu semuanya akan berlalu. Mengerti cepat. Bulan SD, tidak jadi SMP, SMA, semua akan berlalu, ada masanya. Saya jadi bupati, besok habis jabatannya. Jadi camat, pensiun, Bapak Ibu tiba-tiba jadi pengusaha, hancur, atau makin berkembang. Ketua RUI, ayah itu bisa diandalkan, diganti, semua ada waktunya dan akan berlalu. Nah untuk itulah Bapak Ibu, menjelang berakhirnya masa jabatan saya sebagai bupati dan juga Pak Iyo sebagai wakil, saya mewakili saja karena beliau tidak hadir. Mohon maaf Bapak Ibu, tentu yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan hilaf dalam selama menjalankan kebijakan, pembangunan, dan saya yakin tidak semua orang akan senang dengan saya dan tidak semua, terutama di pegawai negeri loba tersep kami Bapak ampura ada memang rada galak gitu, galak tidak kebenaran, namun galak tidak minta koni mama kegelak. Ini khususnya selama saya dan Pak Wakil menjalankan amanah sebagai bupati dan wakil bupati, mohon dimaafkan karena tentunya saya menyadari bahwa sebagai manusia tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Yang sempurna itu hanya milik Allah, dan
di tanggal 20 nanti kalau tidak ada persoalan MK dan di malam, Bapak Presiden akan melantik gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia di Jakarta. Tanggal 20. Saya mengundurkan diri kemungkinan tanggal 18, 19 sesuai dengan SK. Jadi tanggal 17 adalah rapat dinas terakhir di pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Sehingga kalau tentunya hari ini belum bisa memenuhi harapan masyarakat, terutama di Surade, nanti ada memori pekerjaan yang akan diserahkan kepada pimpinan baru, dan alhamdulillah pimpinan baru sudah berkomitmen karena secara kepartaian saya yang mendukung secara partai, dan tentunya juga perlu didukung oleh Bapak Ibu semua. Insya Allah sama-sama kita mengawasi, dan mudah-mudahan tentunya Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tagline-nya Mubarokah, insya Allah. Kalau dengan masjid yang baru di Surade, menjadi Surade yang Mubarokah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mendoakan, dan tadi mudah-mudahan juga ada donasi-donasi walaupun nantinya bisa dimanfaatkan apapun. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina yang masih terdolimi oleh Israel, oleh kebijakan-kebijakan yang baru, dan saya sendiri kadang-kadang berpikir kunaon ya Rasul atau Nabi itu banyak diturunkan di dalam negara Arab. Itu terlihat bagaimana dengan Palestina hari ini. Nah, hanya Yaman saja yang membantu Palestina, dan juga Jordan aja yang seberangan itu tidak hanya membantu pada posisi makanan-makanan biasa saja, tapi tidak membantu pada posisi kegiatan-kegiatan bagaimana menggusur Israel. Tapi yang paling sedih adalah negara yang paling kaya di negeri Arab itu adalah Arab Saudi. Malahan perjalanan para pasukan Yaman pun untuk melintas ke sana tidak diperbolehkan. Luar biasa kalau melihat seperti itu. Tapi mari kita sama-sama mendoakan mereka, mendoakan saudara-saudara kita yang tentunya tertimpa musibah ini, baik saudara-saudara di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Surade, di Kabupaten Sukabumi yang kena bencana, yang sakit atau hal-hal yang lain. Kita meminta pertolongan kepada Allah SWT untuk terutama bencana-bencana bulan 2, bulan 3, Bapak Ibu BMKG mengingatkan kita di Kabupaten Sukabumi untuk mencermati, karena memang terlihat angin besar, untuk mencari perubahan-perubahan siklon Himalaya ke Indonesia. Dan anehnya itu siklon yang kemarin yang dari Pasifik itu adanya di Jawa Barat, siklon Himalaya adanya yang di Jawa Barat. Jadi kebagiannya Jawa Tengah hari ini banjir semua. Dampaknya itu dari posisi pengaruh biasanya dari Jawa Barat. Jadi mungkin mudah seperti itu, karena BMKG melihat posisi tadi mengingatkan kepada kita. Makanya para camat yang ada di sepanjang pantai di wilayah Geopark sampai dengan Tegal Bulu, titik hati-hati untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang akan melaut. Dan semua keyakinan juga yang longsoran-longsoran tadi tidak pernah berhenti untuk sama-sama diingatkan oleh kita. Itulah barangkali Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca surah Fatihah sekali. Mudah-mudahan Allah menjawab doa yang ada yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan sekali lagi doa ini disampaikan kepada Allah dan saudara-saudara. Bil barakati al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila yang disampaikan kurang berkenan, agak terlalu lama, tapi karena jarang dan kebetulan juga barangkali saya yang kelima, barangkali hitungan saya ada di masjid ini dengan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita usahakan kerja keras kita dalam membangun masjid ini, membangun masjid di Cilacap dan juga membangun Surade ke depan,
menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT, terutama juga untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Terima kasih Bapak Ibu, terutama Kang Haji Wes sudah mengoptimalkan posisi KTT dan mohon bimbingannya untuk Ustadz Bambang untuk terus disupport karena kita tidak tahu perjalanan hidup kita hari ini atau besok Allah yang mengetahui. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.